Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita agar benar-benar tertuju kepada Tuhan. Agar hati kita ini siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam setiap musim kehidupan kami sadar Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Saat kami dalam pergumulan, saat kami dalam kesesakan, saat kami kecewa, saat kami terluka, saat kami kehilangan pengharapan kami, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat hal itu. Ajar kami untuk selalu Tuhan ingat bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Kau tempat penghiburan bagi kami. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, penerang perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Amin Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin Tuhan Yesus. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
Terima kasih Yesus. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Jamah Tuhan Yesus. Sungguh indah Tuhan, Amin Yesus. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat saja. Sungguh Agungkan Dia, sembah Dia. Bapa, Engkau melihat Tuhan hati kami setiap pribadi di tempat ini. Engkau melihat yang sedang dalam pergumulan. Engkau melihat Tuhan setiap hati yang membutuhkan Engkau, yang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Allah, biar Engkau Allah Roh Kudus Engkau menjamah pada saat ini melawat Tuhan. Jamah Tuhan. Beri pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Agar tetap selalu percaya bahwa Engkau ada selalu buat kami semua. Hamba percaya Tuhan. Hamba percaya. Allah Roh Kudus, Kau sanggup Tuhan mengubahkan hati kami. Hati kami yang kehilangan pengharapan. Hati kami yang saat ini sedang tawar hati. Tuhan mari jamah. Perbarui kembali. Sehingga setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan hari lepas hari, waktu demi waktu. Hari-hari akan semakin jahat Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah kami, orang-orang yang memiliki Engkau, anak-anak-Mu Tuhan, kesayangan-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi, kami akan tetap tenang dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, biarlah kami percaya selalu bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai. Dan pasti akan menolong kami. Memberikan jalan keluar. Dan menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih. Dan kami percaya pulang dari tempat ini. Kami percaya hati kami telah diperbarui oleh Tuhan. Dan biarlah kami pakai hidup kami untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan yang ada pada hamba-Mu menyertai hamba-Mu. Allah sampaikan isi hati Allah kepada kami semua. Dan biarlah firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, memulihkan kami. Bapak, sehingga pulang dari tempat ini nanti setelah ibadah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita belajar mengenai Thank You Lord. Ya, nanti kita akan coba melihat perbedaan antara mengucap syukur dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan ternyata dalam realita kehidupan kita ini ada hal-hal kecil yang kita remehkan Bapak Ibu. Kita buka dalam Lukas 17
ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Sudah cukup lama kita tidak berdiri untuk membaca ayat yang pertama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita akan baca di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Sebuah kisah mengenai ke-10 orang kusta. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia ini, saya coba menelusuri Bapak Ibu, ada 9 kata ucapan terima kasih. Dan semuanya itu berkaitan dengan balasan atas pertolongan seseorang atau kepada Tuhan. Cukup sederhana Bapak Ibu. Saya yakin tidak terlalu sulit untuk memahami hal ini. Jadi ucapan terima kasih itu adalah satu balasan atas pertolongan seseorang. Ada 9 ayat dan semuanya itu berkaitan dengan satu tindakan. Karena ditolong. Salah satu contoh adalah Yusuf. Ya, ketika Yusuf menolong juru minum, ya, kemudian dia berkata, "Kalau nanti kamu tolong ingatlah kepadaku sebagai tanda ucapan terima kasihmu." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kelihatannya sepele sekali ini ya. Karena pagi hari ini saya tidak terlalu berat untuk menyampaikan suatu materi. Tetapi mari kita perhatikan hal-hal kecil yang ternyata mempengaruhi hormat kita kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Lukas 17 ini, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ini adalah satu tempat yang memang harus di luar Yerusalem, dikhususkan untuk mereka yang sakit kusta. Jadi desa itu memang dikhususkan untuk pengucilan Bapak Ibu. Sekarang mari kita bayangkan seseorang dikucilkan dari masyarakat oleh karena sakit kusta yang bukan karena hanya masalah penyakit, tetapi ada catatan di dalam sakit itu bahwa orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang mendapatkan hukuman dari Tuhan, orang yang berdosa. Kumpulkan di situ. Sudah dicap sebagai orang yang berdosa. Dicap sebagai orang yang dapat hukuman dari Tuhan. Betapa menderitanya batin mereka. Ketika mereka melihat Yesus menyusur perbatasan itu,
Mereka kemudian memanfaatkan keadaan itu dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca hal ini, betapa menderitanya penderitaan orang-orang 10 orang sakit kusta ini yang campur antara orang Yahudi dan orang Samaria. Padahal orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak boleh campur. Tetapi karena dosa membuat mereka menjadi satu unity. Jadi udah sama. Yang menariknya Bapak Ibu Saudaraku, kemudian Tuhan berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, belum sembuh." Tuhan mendekati mereka, artinya Tuhan menabrak aturan yang ada pada saat itu. Orang sakit kusta harus dijauhi. Tetapi justru Tuhan Yesus mendekati mereka dan kemudian memberikan peluang untuk mereka untuk datang kepada imam-imam. Di mana? Tentu di rumah ibadat di sana. Perlihatkanlah kepada imam-imam. Dan ternyata ketika di tengah perjalanan mereka jadi sembuh. Ini satu penyakit, kalau dilihat dari penyakit yang tidak tersembuhkan Bapak Ibu. Kalau dilihat dari sisi penyakit ini suatu hal yang mustahil. Tapi kalau dilihat dari hati, mereka itu sudah terhakimi bahwa mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi betapa beratnya mereka menghadapi kenyataan kehidupan itu. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Begitu mengetahui dirinya sembuh, maka orang Samaria, saya ulang Bapak Ibu ya, orang Samaria adalah orang Yahudi yang sudah terkontaminasi benih keyahudiannya, jadi bukan orang kafir Bapak Ibu ya. Memang orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sebagai goyim, sebagai anjing, sebagai pengkhianat karena mereka tidak menjaga benih keyahudiannya dengan cara kawin dengan bangsa lain. Karena mereka kawin dengan bangsa lain, maka mereka dikucilkan dan tidak ada hubungan pergaulan antara Yahudi dengan Samaria. Sementara orang Yahudi menganggap dirinya segula. Mereka goyim. Kalau sekarang kan kamu kafir. Nah itu. Sementara segula ini umat pilihan. Bangsa yang kudus. Jadi ada jarak yang begitu tinggi, begitu jauh jaraknya. Tetapi kita melihat ternyata orang-orang ini, jadi seorang dari mereka ketika tahu bahwa ia sembuh kembali dan kemudian tersyukur dan menyembah Tuhan Yesus dan berkata, dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan kemudian berkata, "Loh, ini orang Samaria. Mana ini? Kristennya mana itu?" Kalau kita terjemahkan. Bapak Ibu pernah lihat kan orang-orang yang ditolong Tuhan dan kemudian mengucap syukur kepada Allah mereka. Hebat. Sampai mereka dengan ekspresi yang lebih. Satu orang ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana dia menghargai Tuhan untuk satu perkara yang besar. Perkara yang mustahil ditolong oleh Tuhan. Dan kemudian dia kembali. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah ya orang yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing nih loh? Berarti yang 9 tadi bukan orang asing. Selain daripada orang asing ini loh.
Ini orang asing yang engkau anggap hina, tetapi tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sementara kita menganggap diri kita mengenal Allah. Tapi begitu ditolong oleh Tuhan, begitu diberkati oleh Tuhan, dia terlena dengan berkat itu. Kalau toh dia mengucapkan terima kasih, terima kasihnya adalah seremonial yang tidak dari dalam hati. Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran yang begitu berharga pada pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi ini sedikit berbeda dengan ucapan syukur. Sedikit berbeda, bukan banyak. Terima kasih adalah ucapan syukur. Ya. Tetapi yang membedakan adalah makna bahwa bersyukur itu tidak pernah mengenal satu keadaan. Tanpa harus mengalami terlebih dulu pertolongannya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak baik sekalipun, saya beri tanda kutip ya, walaupun itu adalah semuanya baik. Tapi saya mempergunakan gaya bahasa morfologi manusia ya. Jadi saya gunakan di sini. Sekalipun dalam keadaan tidak baik kita harus mengucap syukur. Ini yang membedakan. Kalau mengucap syukur itu tanpa mengenal keadaan. Ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan, mengalami keadaan baik, tidak mengalami keadaan baik, kita tetap mengucap syukur karena memang itulah yang Alkitab catat. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal karena hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Tetapi ucapan terima kasih itu selalu berkaitan dengan pertolongan, dengan satu tindakan. Mari coba kita lihat Bapak Ibu, di manakah 9 orang itu? Pernahkah kita mengalami seperti 9 orang ini? Ditolong oleh Tuhan, tetapi tidak kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Ditolong oleh Tuhan, tetapi tidak berkata, terima kasih Tuhan, atau bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaan ini yang diajukan oleh Tuhan Yesus, di manakah yang 9 orang itu? Mungkin saya, mungkin Bapak Ibu masuk dalam kategori yang 9 itu. Mari kita hitung berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu, amin. Begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima. Seberapa banyak kita bisa berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kita bukan seperti orang yang 9 ini, saya memang berharap demikian Bapak Ibu. Tapi sengaja saya tulis karena ini menjadi semacam tamparan kita lah. Kadang hal-hal sepele yang Tuhan kerjakan, pertolongan Tuhan kita anggap remeh dan kemudian kita tidak anggap itu sebagai satu hal yang menarik untuk kita berkata, thank you Lord. Di dalam Lukas 15 ayat 13 tadi berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Adalah sebuah awal, sebuah permohonan dalam ayat yang ke-13 ini. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sebuah awal yang baik. Tetapi akhirnya, sebuah akhir yang penuh dengan tanda tanya. Kemana mereka berkata memuliakan nama Tuhan. Satu bentuk yang tidak sepadan Bapak Ibu. Di awal ketika kita mengalami begitu banyak beban berat, Bapak Ibu datang kepada Tuhan, menangis, kemudian menaikkan permohonan dan berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolong, dengar doa kami Tuhan, dengar doa kami.
dan berbagai macam ungkapan untuk menyatakan permohonan pertolongan kepada Tuhan. Berapa banyak yang kembali? Berapa banyak yang kemudian mengakhiri? Seperti orang Samaria tadi. Semua orang yang 10 itu masuk ke dalam awal yang baik. Guru, Yesus, kasihanilah kami. Tetapi 9 orang tidak pernah mengakhiri dengan perkataan thank you Lord. Sebuah awal dan akhir yang tidak sepadan Bapak Ibu. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Tolong dibaca. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya harus katakan, inilah orang yang tidak tahu berterima kasih. Mungkin juga saya Bapak Ibu. Ketika saya mendapatkan berkat, kemudian saya biasa saja. Saya orang yang tidak sepadan antara awal dengan akhir. Dan ini sebuah tamparan iman kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam ayat 5, tolong dibaca ayat yang kelima. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti siapakah ini Bapak Ibu? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tentu orang-orang yang mengenal Tuhan, tentu orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena mereka menjalankan ibadahnya. Tetapi pada ayat yang kedua tadi dikatakan, mereka tidak tahu berterima kasih. Jadi sebuah awal dan akhir yang tidak sepadan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Mereka menjalankan ibadahnya tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Dalam ibadah itu mereka harus tersungkur kepada Tuhan. Ibadah itu kan penyembahan kepada Allah sebagai bentuk ucapan thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Jadi bukan dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Atau sebaliknya Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengenal Allah tapi tahu berterima kasih kepada orang yang menolong dia, sementara orang-orang yang mengenal Allah melewatkan begitu saja ketika dia ditolong oleh seseorang. Betapa lebih beradabnya orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ini adalah sebuah ketidakseimbangan kehidupan antara orang yang menjalankan ibadah dengan ketika dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Hari ini kita beribadah tempat ini. Mari coba lihat Bapak Ibu. Hari-hari yang lalu berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada awal dan akhir yang sepadan. Ada tolonglah aku Tuhan, help me Lord. Tetapi kemudian diakhiri dengan thank you Lord. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, ini adalah satu kisah Hana. Ya. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Tetapi ayat yang 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2 berkata demikian. 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2.
puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Di awal tadi dikatakan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Satu bentuk permohonan yang amat sangat dilakukan oleh Hana, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dengan hati yang sangat sedih, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab, maka firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 2 ini, puji-pujian Hana. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, sering kita menghabiskan waktu kita pada help me Lord. Ada banyak permohonan kita yang kemudian kita sampaikan kepada Tuhan, belum dijawab, kita datang kepada Tuhan, kita ulangi lagi, tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku, belum dijawab, tolonglah aku, sampai kemudian Tuhan menjawab. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, amin. Ya, tapi apakah kita sudah mengembalikan ucapan syukur atas pertolongan Tuhan ini? Thank you Lord. Hana kembali, lalu dia memuji Tuhan, hatiku bersukaria karena Engkau Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tidak ada gunung batu selain Engkau ya Tuhan. Artinya kekuatan Hana itu hanya dapat dari Tuhan. Dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia merasakan pertolongan Tuhan. Sebab kalau seorang wanita tidak punya anak pada masa itu Bapak Ibu Saudaraku, ya kalau sekarang sudah umum, nggak perlu kita cemas, ya. Tapi pada waktu itu adalah sama seperti penyakit kusta Pak Ferry. Jadi kalau orang sakit kusta itu orang yang dicap sebagai dapat kutukan Tuhan. Kalau perempuan nggak dapat anak itu mendapatkan kutukan dari Tuhan, sama. Nah, ketika mendapatkan jawaban dari Tuhan, orang Samaria yang sakit kusta itu datang memuji Tuhan. Sama dengan Hana. Hana kemudian datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi ada keseimbangan di sini antara apa yang kita lakukan di awal dengan di akhir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menarik juga untuk kita pelajari di dalam Matius 14 ini ayat yang ke-30. Mari kita buka. Satu contoh lagi mengenai bagaimana keseimbangan. Matius 14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya. Dalam Injil Matius 14 ini, ayat yang ke-30 dikatakan, ketika dirasanya tiupan angin, maka kemudian dia tenggelam. Ya. Takutlah ia, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Ayat 33 berkata, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mengakui Yesus sebagai anak Allah atau Allah itu sesuatu hal yang tidak mudah pada saat itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah sangat yakin gitu ya. Tetapi pada saat itu tidak mudah. Jadi
Mereka harus melihat dulu, baru kemudian percaya. Sama seperti murid-murid Tuhan, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air dan kemudian mereka menilai terlebih dulu, itu hantu, itu hantu. Tapi kata Tuhan, aku, ini aku. Kalau engkau bawa aku ke sana. Dan kemudian Petrus kemudian berjalan. Ketika dirasa tiupan angin, kemudian tenggelamlah dia. Ketika tenggelam, Tuhan tolonglah aku. Dan dengan segera Tuhan Yesus kemudian mengangkat Petrus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, satu, tadi perkara-perkara yang mustahil seperti Hana, seperti orang sakit kusta ditolong oleh Tuhan. Mungkin kita seperti Petrus di sini, Bapak Ibu. Ya. Pertama, itu bukan tenggelam terlebih dulu, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, kita mulai terlena. Dengan keadaan nyaman orang Kristen kita mulai terlena. Sampai akhirnya kita merasakan kesukaran hidup dan kemudian takutlah ia. Pada saat itu belum berteriak, Tuhan tolonglah aku. Baru berteriak Tuhan tolonglah aku ketika dia tenggelam betul-betul ada di dasar. Maksudnya sudah mulai merasakan aku mati ini. Jangan menunggu perkara itu sampai ke dalam, itu maksudnya. Jadi ketika kita berada dalam satu situasi yang tidak nyaman dalam hidup kita, kita katakan kepada Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tapi menariknya walaupun itu sudah dianggap terlambat ya, semestinya kan Petrus itu ketika berjalan dan kemudian dirasa tiupan angin, Tuhan tolonglah aku. Tapi tidak dilakukan oleh Petrus. Dia terlena dengan tiupan angin dan kemudian dia merasa takut. Takut ini menunjukkan kehilangan kepercayaan diri dia kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan mulai goyah. Dia tidak berteriak, tolonglah aku Tuhan yang lemah ini. Menunggu sampai mungkin pada saat itu kita semacam ini Bapak Ibu, mengandalkan kekuatan hidup kita. Baru kemudian mentok, baru kemudian kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi hebatnya Tuhan kita, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Amin Bapak Ibu. Sekalipun sepertinya kita terlambat, agak sedikit terlambat meremehkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, baru mengandalkan Tuhan ketika sudah masalah cukup besar. Tapi Tuhan tetap tolong. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga mengakhiri seperti murid-murid Tuhan? Dan kemudian mereka sampai berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Lewat peristiwa itu mulut mereka berkata, engkau anak Allah. Sekalipun mereka murid-murid Tuhan, bukan otomatis mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, Bapak Ibu. Sekalipun mereka itu murid Tuhan loh. Butuh proses panjang untuk bisa berkata, engkau anak Allah. Sama kan dengan Petrus kan, beberapa kali Petrus juga menyangkal hal itu. Jadi persoalan dan kesukaran hidup kita akan membawa iman kita semakin bertambah kuat di dalam Tuhan ketika kita punya kesepadanan hidup. Ya, keseimbangan hidup antara kita beribadah dengan tahu kita menghormati Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Sekecil apapun pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Tapi secara spesifik hari ini kita belajar. Ketika kita berkata, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Dan kemudian Tuhan jawab. Jangan melupakan untuk thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bentuk dari terima kasih, Lukas 17 ayat yang ke-17.
memuliakan Allah seperti tadi dikatakan di dalam orang-orang yang sakit kusta tadi. Jadi bentuk yang pertama, bentuk terima kasih kita kepada Tuhan adalah memuliakan Allah. Yang kedua, Kejadian 8 ayat yang ke-20. Kejadian 8 ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya masukkan kisah Nuh ini ke dalam tema ucapan terima kasih. Sekarang mari coba kita lihat ketika orang lain binasa, sementara Nuh dan keluarganya itu mendapatkan pertolongan Tuhan, selamat oleh karena ketaatan. Bayangkan mereka melihat begitu banyak nyawa, begitu banyak orang mati di sekitar mereka, sementara dirinya selamat. Jadi salah satu bentuk ucapan terima kasih yang Nuh lakukan adalah dengan mendirikan mezbah. Memang mezbah itu bukan hanya untuk terima kasih saja. Tapi mezbah, pengertian mezbah itu adalah bentuk taat kepada Allah. Jadi kalau Nuh itu kemudian mendirikan mezbah, ini adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih atas keselamatan yang sudah Nuh terima karena pertolongan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu pernah ya, ada di antara Bapak Ibu yang mengalami keadaan-keadaan yang spektakuler begitu ya. Aduh, hampir mati ya. Ada yang sakit, sudah dioperasi, waduh, udah detik-detik udah masa-masa kritis gitu ya. Ditolong oleh Tuhan Bapak Ibu. Ada yang ngalami kayak begitu ya. Apakah kemudian mendirikan mezbah di sini? Sama seperti Nuh kan? Ketika semua orang mati dan dia dengan keluarganya memulai hidup, ya kehidupan dimulai di sini, maka dia mengembalikan thank you Lord ini dengan mendirikan mezbah. Sekalipun mendirikan mezbah itu gak hanya untuk ucapan terima kasih, tapi mendirikan mezbah itu bentuk taat kepada Allah. Kejadian 22 ayat yang ke-9 ini, jadi bentuk ketaatan kepada Allah, kemudian iman penyembahan kepada Allah, bentuk juga pertobatan orang mendirikan mezbah. Jadi tidak hanya sekedar terima kasih kepada Tuhan, atau juga permohonan. Nah ini yang awal ini. Awal ya, seperti tadi ada awal. Ketika dia awal untuk berkata tolonglah aku Tuhan, dia mendirikan mezbah di sini. Jadi orang mendirikan mezbah bisa dalam bentuk ucapan terima kasih, aku dirikan mezbah ini. Bapak Ibu nangkep ya? Nangkep gak ini? Ya, ketika Nuh itu merasakan pertolongan Tuhan, kemudian Nuh mempersembahkan korban. Nuh mempersembahkan korban sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jadi mezbah di sini adalah bagaimana Nuh itu mempersembahkan korban. Korban apa yang Bapak Ibu persembahkan ketika Bapak Ibu menerima pertolongan dari Tuhan? Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Ini korban yang harus kita persembahkan Bapak Ibu.
Ya, ayat 1, tolong dibaca. Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini mezbah. Ini mezbah Bapak Ibu. Jadi kalau Nuh itu mempersembahkan korban yang memang sudah dipersiapkan atas perintah Tuhan, yaitu binatang yang bersih, yang halal gitu ya, bukan yang haram, kemudian dia mempersembahkan korban di sana. Sekarang Tuhan sama dengan kita. Kalau Nuh mendapatkan pertolongan, maka Nuh mendirikan mezbah. Ketika kita mendapatkan pertolongan, ya kita persembahkan hidup yang lebih baik, karena kita memperoleh pertolongan Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Siapa? Mereka yang tidak tahu berterima kasih, tetapi mengalami pembaruan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang kudus. Itu yang kita persembahkan lewat hidup kita ini, karena kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mengalami pertolongan Tuhan. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam sikap hidup Bapak Ibu, sekalipun kita bisa berkata terima kasih ya Tuhan, tapi bentuk terima kasih kita ini adalah dengan mendirikan mezbah, mempersembahkan korban kepada Allah. Hidup kita yang jauh lebih baik karena ditolong oleh Tuhan. Sudah ditolong oleh Tuhan, hidup tidak mengalami perubahan, artinya orang itu tidak mendirikan mezbah dalam kehidupan dia. Tidak mempersembahkan hidupnya sebagai satu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan betapa banyaknya kebaikan dan pertolongan Tuhan. Awalnya kita sudah berteriak, kita sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Begitu Tuhan sudah tolong, mari kita mendirikan mezbah. Hidup lebih baik sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kita renungkan ini Bapak Ibu. Sudahkah kita berterima kasih untuk doa permohonan yang telah Tuhan jawab? Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa,
Kami berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, buat segala pertolongan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, jika ada di antara kami anak-anak-Mu ini Tuhan, yang tetap menantikan pertolongan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesabaran untuk tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami beribadah, kami telah memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan membawa sukacita yang besar, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa, buat tangan-tangan yang diangkat, Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan memberkati mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala tipu daya iblis. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dari anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu pada jam ibadah berikutnya. Bagi setiap hati